Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat sehat untuk kita semua, sehingga kita masih bisa hadir pada kajian mingguan hari ini. Serta tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada kajian siang hari ini, di mana untuk kajian siang hari ini kita kedatangan seharusnya memang tamu kita adalah Dr. Rashid Ustaz ya, tapi beliau berhalangan sehingga harus digantikan dengan Ustaz kondang kita yang ada di Indosat ya, yaitu Abu Syaki. Tapi tidak menutup kemungkinan beliau juga cukup terkenal di Indosat ya, dengan teman-teman sudah pernah melihat Abu Syaki. Pada siang hari ini judul kajian yang akan kita ataupun akan dibawakan oleh Ustadz Abu Syaki yaitu menjaga stamina iman. Ya, semoga siang hari ini kita bisa menambah stamina kita ya. Sebelumnya memang setelah melewati bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, semoga ini menjadi tolak awal kita untuk menjaga stamina iman kita. Sebelumnya sebelum kita memulai acara ini, baiknya kita buka dulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk langsung aja. Untuk materi ini akan nanti dibawakan oleh Ustaz Abu Syaki. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'at tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu yazidu wa yanqus. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratal mustaqim. Ayol hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kondisi siang hari ini setelah kita melakukan ibadah salat zuhur, insyaallah baiknya secara berjamaah, dan terus kita sebelumnya sudah melakukan aktivitas makan siang. Kalau kelihatan dari depannya semua udah makan, karena kelihatan tipikal kalau orang Indonesia kalau udah makan, kira-kira bagaimana? Namun ala kuliah kelihatan di sini cukup bersemangat, maka mudah-mudahan stamina kesehatan kita berbanding lurus dengan stamina keimanan yang kita miliki. Maka pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
menanyakan, ya, siapakah di antara kalian yang beriman hari ini? Ya, kemudian di antara para sahabat tidak ada yang mengangkat tangan. Lalu kemudian tidak berapa lama Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangkat tangannya. Saya ya Rasulullah, kalau memang engkau mengaku telah beriman, tolong sampaikan apa yang telah engkau lakukan hari ini. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa aku telah bersilaturahim ke tempat saudaraku karena Allah. Aku telah menjenguk saudaraku yang sedang sakit karena Allah. Dan aku telah mendirikan ibadah semata-mata karena Allah. Maka kemudian Rasul di dalam riwayat mengatakan, benarlah jikalau engkau mengatakan demikian. Ikhwafillah, kesehatan tentu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita jaga. Karena ketika lawan dari kata sehat adalah sakit. Kalau tubuh sehat, maka insya Allah aktivitas apapun bisa kita lakukan. Termasuk kita ngaji seperti ini. Kalau antum sehat, insya Allah bisa hadir. Tapi ada orang punya kemauan, tapi dia nggak sehat, kira-kira nyampe nggak ke tempat ini? Nah, ini adalah salah satunya. Begitupun ketika kesehatan terkait dengan keimanan kita itu terganggu, maka boleh jadi akan muncul penyakit-penyakit di dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Nah, untuk itu materi siang hari ini yaitu adalah menjaga stamina iman. Namun sebelum kami melanjutkan materi ini, kami mewakili pengurus dari Indosat SKI Indaan Mogot menyampaikan permohonan maaf karena sedianya yang hari ini menyampaikan adalah Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Dr. Daud Rashid. Alhamdulillah beliau sudah dijadwal dari awal bulan. Karena agenda kita dalam bulan ini, pekan pertama Ustadz Sukeri, yang kedua Dr. Daud, yang ketiga insya Allah Ustadz Ihsan Tanjung, dan minggu keempat adalah Ustadz Ismaidas. Nah, jadi sudah direncanakan. Namun sekali lagi, ana urid, anta turid, Allah ma yurid. Kita punya keinginan, tapi Allah punya lebih keinginan. Jam 8 pagi, kemudian ada SMS bahwa beliau mengalami perubahan jadwal mengajar di Libya, hingga kalau hari Kamis nggak bisa, bisanya hari Selasa. Sekarang udah hari Kamis, kan nggak mungkin balik lagi hari Selasa kan? Otomatis kita rencanakan dan kita jadwalkan, insya Allah beliau nanti akan memberikan pelajaran tanggal 2 November, hari Selasa. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa hadir. Maka sebagaimana sebuah pepatah, tidak ada rotan akar pun. Jadi nggak ada Dr. Daud Rashid, ya kita undanglah ya pemateri lokal kita. Mudah-mudahan kalau yang sering ketemu jangan bosen gitu kan. Kalau yang sering ketemu ya Ustadzul lagi kan gitu. Mudah-mudahan kita menerapkan prinsip undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang tidak sedikit penyakit bangsa kita, kalau yang nyampeinnya ini adalah orang yang mungkin sering kita kenal atau sama sekali tidak kita kenal, itu biasanya agak memicikkan. Dia lagi kan gitu. Tapi begitu namanya sudah wah gitu kan, biasanya responnya beda. Benar apa benar? Nah, ini yang harus kita kembalikan. Maka di zaman Rasul SAW bersama para sahabat radhiyallahu ajmain, luar biasa semangat mereka ta'lim wa ta'allum, saling belajar dan mengajar. Ya, jadi seorang sahabat sekali Abu Bakar, sekali Umar bin Khattab, tidak malu kalau belajar yang lebih muda. Apakah itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah yang lainnya? Ya. Nah, ini adalah merupakan Mu'adz bin Jabal, juga termasuk salah seorang tokoh muda di zaman Rasul, tapi memiliki ilmu fikih yang boleh jadi melebihi daripada para sahabat-sahabat utama. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita bisa diawali dengan keikhlasan hati. Ya, ini artis lokal lagi kan gitu. Ya, mudah-mudahan gak bosan.
Insya kalau gitu biar menjaga semangat iman kita takbir sama-sama. Takbir. Nah, kita lebih semangati lagi ya. Jadi iringan takbir itu, tahukah bahwa yang memenangkan pertempuran di Ambarawa ya adalah pekikan takbir dari seorang Bung Tomo. Jadi pekikan takbir itu bukan cuma slogan ketika ada kampanye doang gitu kan. Takbir semua, tapi kemudian kita melupakan makna takbir itu sendiri. Karena takbir hakikatnya adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain daripada Allah SWT. Kita coba sekali lagi, takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka insya Allah kita akan coba bagi kajian kita tentang stamina iman ini ke dalam 3 bagian pokok. Yang pertama adalah kita akan membahas sedikit mengenai ciri-ciri iman yang lemah. Ya, tentu kalau bicara stamina, kenapa ini dibutuhkan? Karena ada sesuatu yang relatif berubah. Tubuh kita harus jaga staminanya dengan apa? Berolahraga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Supaya apa? Jangan sampai kesehatan kita menurun. Nah, begitupun kalau kita kembalikan lagi kepada iman kita. Bahkan Rasul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang-kala mengalami kenaikan di satu saat dan mengalami penurunan di waktu yang lain. Naiknya itu karena apa? Al-yazidu bitta'ah, karena ketaatan kepada Allah. Maka kalau orang yang rajin ibadahnya, taat kepada Allah, maka insya Allah bisa diyakini bahwa imannya sedang menanjak. Tapi kalau kemudian dikatakan wal imanu yanqus, dan iman juga menurun karena apa? Al yanqusu bil ma'siyah, karena melakukan kemaksiatan, maka bisa diyakini imannya mengalami penurunan. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana menguatkan iman, kita perlu melakukan survei dulu kepada diri kita. Apa sih ciri kalau iman kita lagi gak sehat? Apa sih ciri iman kita kalau lagi lemah? Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengalami kegersangan hati. Mengalami kegersangan hati. Kalau hati gersang, wah, akan muncul segala bentuk hal-hal yang negatif. Tanah kalau subur, kira-kira tanaman yang ditanam bisa menghasilkan apa enggak? Bisa. Tapi kalau tanaman ditanam di tanah yang gersang, kira-kira bisa berbuah apa enggak? Tidak. Bahkan bukan hanya sekedar tidak berbuah, boleh jadi malah menjadi salah satu sumber musibah. Kenapa? Ya ketika hal itu tidak dapat dituai tanamannya, maka otomatis yang menanam akan mengalami kerugian. Nah, untuk lebih jelasnya, kegersangan hati ini bisa kita lihat di dalam beberapa poin juga yang lainnya. Yang pertama adalah kalau kita merasakan kegersangan hati, adalah enggak merasakan nikmat kalau lagi ibadah. Ini kalau yang hobi games, kira-kira kalau lagi main, nikmatin apakah enggak? Nikmat gitu kan. Bahkan waktu bisa enggak kehitung ya. Biar kata di sampingnya juga ada atasan, lagi asik main kan gitu. Nah, tapi ketika kemudian kita kembalikan ibadah, contoh sederhana, sholat saja. Sholat tadi zuhur, ngerasain gak kita nikmat beribadah sama Allah? Yakin? Insya ini yang penting. Tapi kalau cuma dia sekedar sholat, ingin menggugurkan kewajiban, maka dia boleh jadi belum merasakan nikmat dalam beribadah. Maka dikabarkan oleh para orang-orang soleh sebelum kita, perasaan yang menggambarkan tentang banyaknya rizki yang Allah berikan kepada kita, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, menyebabkan kita malu untuk ibadah kepada Allah, maka itulah yang dikatakan puncak dari kenikmatan beribadah. Sahabat ridwan Allah ajmain, ada yang satu saat tertancap panah. Ketika itu tabib mengatakan, wah ini bisa diamputasi, kalaupun enggak harus dibius. Tapi sahabat tadi mengatakan apa? Tolong nanti Tuhan cabut ketika saya sedang ruku atau selepas dari intidal.
Dan itu ternyata dilakukan walaupun sakit, tapi dia merasakan kenikmatan dengan Allah Subhanahu. Jadi sahabat, kira-kira kita sama apa beda? Jangan kata panah gitu kan. Ada semut sama nyamuk aja bisa nggak kelar-kelar sholat kita kan. Nah ini kebanyakan di antara kita seperti itu. Kenapa? Karena kita belum merasakan nikmat saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa bisa terjadi? Karena hatinya gersang. Yang kedua adalah ketika hati gersang, maka dia akan menjadi orang yang pesimis dalam berdoa. Doa sama Allah udah setiap hari, tapi ini jodoh belum datang-datang. Nah ini kadang-kadang beramai gitu kan. Tapi kalau kelihatan dari depan ini semua udah dapat jodoh, amin. Oh amin semua, berarti yang minta lagi kalau yang udah. Insya Allah lagi jodoh. Pesimis dalam berdoa gitu ya. Ya Allah, saya pengen pergi haji, tapi kok nggak nyampe-nyampe ke tanah suci. Mungkin kita kurang, bukan berarti Allah nggak mengabulkan. Mungkin kita kurang ikhtiarnya. Contoh kalau kita di Indosat, kalau tidak salah mungkin Bapak Ibu yang tetap di sini sudah tahu salah satu mekanisme seleksi berangkat haji dari APBD atas biaya dinas ya. Selain prestasi kerja adalah dia sudah memiliki tabungan di tabungan haji. Sekarang kita niat mau pergi haji, nggak pernah nabung-nabung untuk pergi haji. Gimana kita mau dipanggil? Atau ada yang sebaliknya, udah punya rezeki, tapi dia bilang kenapa belum pergi haji, belum dipanggil. Lah emang kapan mau nunggu dipanggil sama Allah? Kalau dipanggil sama Allah udah nggak bisa ngapa-ngapain, alias sudah wafat. Jadi nggak ada bahasanya belum dipanggil sama Allah. Yang ada kita kurang berusaha. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita berdoa adalah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan ingatlah tatkala kami telah berkata, berdoalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan ijabah. Maka doa kita sebetulnya ada tiga gambaran yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada doa yang kemudian langsung diijabah, cespleng. Nah di antaranya adalah doa anak ke orang tua kepada anak. Ada doa saudara kepada saudaranya, maka doa saudaranya kepada saudaranya juga ijabah. Ada doa, dia doa, tapi kemudian Allah masih menundanya. Misalkan, ya Allah, ini rezeki kayaknya gaji gak pernah lebih daripada 7 digit gitu ya. Pengen minta yang bisa nyampe 10 digit gitu. Tapi mungkin Allah masih belum ngasih. Kenapa? Karena khawatir kalau sekarang 7 digit aja, kalau lagi sodako cuma ngasih 1000 perak. Khawatir nanti kalau udah makin tinggi malah makin sedikit. Namun kembali lagi bahwa ada doa yang mungkin boleh jadi Allah masih tunda. Namun demikian Allah mengganti apa yang kita minta dengan apa yang kita butuhkan. Karena terkadang apa yang kita minta belum tentu kita, apa yang kita minta belum tentu apa yang kita butuhkan. Kita sibuk minta rezeki yang banyak, tapi kita lupa kalau Allah tidak ngasih kesehatan sama kita, kira-kira mahal gak kesehatan? Kita belum merasakan mahalnya sehat kalau kita belum sakit. Ya, ketika Mabit kemarin Anda sudah sering sampaikan, ada seorang jenderal di negeri kita ini sudah keliling beberapa negara Asia. Sakitnya satu, dia tidak bisa buang angin. Akhirnya dia datang ke rumah sakit internasional, analisisnya segala macam. Nah kebetulan di Ustadz katanya, oh gitu ya Pak ya. Kemudian kata Ustadz sambil dipegang kakinya, dia baca Al-Fatihah ya kan. Oh kalau begitu nanti terusnya sakitnya di sebelah mana Pak? Sambil diusap ya kakinya itu, sambil dipijit. Nggak taunya ternyata atas izin Allah apa yang jadi penyakitnya jadi terselesaikan. Tapi bukan berarti kalau gitu kita bebas buang itu di sembarang tempat, nggak benar juga itu. Kan lagi merasakan nikmat Allah, buang angin nggak bisa. Ketika kita habis operasi, yang ditanya apa dulu? Ya udah buang angin atau belum? Jadi kadang-kadang untuk hal yang sepele saja itu ternyata adalah mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tapi itu kita kadang-kala jarang kita syukur. Pesimis dalam berdoa. Ada juga yang boleh jadi ketika kita berdoa Allah gak beri di dunia, tapi insya Allah Allah berikan di akhirat. Nah, jadi gak ada ceritanya kita gak diijabah sama Allah. Waktunya boleh jadi belum Allah berikan untuk kita. Tapi kalau hati lagi gersang, mau doa mau kagak sama aja urusannya. Nah, ini kalau udah begitu ceritanya, maka dia akan menjadi orang pesimis dalam berdoa. Yang ketiga, hati kalau gersang, apalagi yang akan terjadi? Dia sulit memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sulit memaafkan kesalahan orang. Kita kalau lagi benci sama orang, Masya Allah, dari jarak 5 meter aja udah ngenalin gitu. Kalau bisa kita buang muka tuh kita buang muka, biar kita nggak ada kepentingan lari ke kantin, padahal kita baru pulang dari kantin gitu kan. Balik lagi gitu. Saking kenapa? Nggak mau ngelihat muka dia gitu. Biar kata apa 7 turunan gua haram lihat muka dia itu. Ya kalau udah begini urusannya repot. Kenapa? Hatinya gersang. Padahal di dalam ajaran agama kita yang terpenting adalah kita menjadi orang yang mudah memberikan maaf dan mudah untuk meminta maaf. Wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa kata Allah itu mampu menahan amarahnya. Makanya alhamdulillah kami punya putri di rumah itu. Itu gampang kenalin kalau Abi sama Uminya lagi marah. Padahal kita nggak perasaan marah sama dia. Nggak mau kakak marah apa? Kakak nggak mau dengerin Abi sama Umi. Kenapa emangnya? Habisnya Abi Umi marah. Kenapa marah? Itu lihat di atas matanya begini katanya. Jadi kalau marah itu kata dia menggerut antara pelipis kanan dan pelipis kiri. Anak sekecil itu aja usia 3 tahun dia bisa kenalin kalau kita marah. Jadi kalau gitu Abi Umi kalau mau marah gimana? Sampai senyum. Nah ini adalah kembali lagi kepada budaya kita. Kita itu kalau udah marah Masya Allah pengennya ngelampias. Maka kadang-kadang tidak sedikit gara-gara kemarahan yang merajalela, hal kecil bisa menjadi hal besar. Pertikaian antar suku di negeri kita, permasalahan antar pelajar di sekolah di lingkungan kita. Kadang-kadang bukan karena hal-hal kecil. Kadang antar supporter bola aja. Kemarin itu 2 atau 3 minggu lalu nonton bareng Persita sama Persikota. Jadi yang satu kabupaten, yang satu kota Mandir. Pulang malam belum selesai acara udah ribut di pinggir jalan. Makanya nggak heran begitu Uruguay datang, kita cuma bisa menggolin 1 lawan menggolin 7. Padahal Uruguay 4 juta jiwa masyarakatnya. Indonesia 250 juta jiwa. Masa iya 250 juta jiwa nggak ada yang sekualitas sama pemain-pemain Uruguay? Percuma di sini ada Fahmi kan kita. Nah jadi kembali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita mudah disulut kemarahannya. Kadang belum tabayun, wah udah marah. Ini kiai apaan? Selingkuh sama penyanyi dangdut gitu. Itu kan negeri seberang, itu bukan di sini gitu saja. Itu udah gampang mencap orang. Padahal proses belum berjalan. Oleh karena itu, bagaimana kemudian Allah mengiringi iringan daripada kita mampu menahan amarah dengan kemampuan untuk memaafkan kesalahan. Kalau kita mampu menahan amarah tapi nggak bisa memaafkan kesalahan orang, sama juga dia belum bisa mengendalikan emosinya. Wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dia memudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa? Karena Allah suka kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kuat itu bukan orang yang dikenal dari ototnya atau dari kemampuannya marah. Tapi orang yang kuat kata Allah dan Rasulnya adalah yang mampu mengendalikan ketika amarahnya dia miliki. Yang berikutnya
Kegersangan hati juga akan menyebabkan muncul sifat dengki. Dengki ini sering dibahas, ya. Senang ngelihat orang lain menderita kalau orang lain bahagia atau senang. Lihat teman kita naik jabatan, kita yang marah-marah. Lihat teman kita dapat bonus pencapaian, kita yang pusing 7 keliling. Nah, dia kerjanya sama saya, tapi kenapa kerjanya bisa dapat apresiasi, saya enggak, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang sifat dengki ini tanpa kita sadari muncul. Karena apa? Kita tidak ingin ada orang lain bahagia, atau kita tidak ingin ada orang yang kita kenal menjadi bahagia. Mungkin kalau ibu-ibu sih nggak terlalu gitu ya. Tadi ada artikel menarik di Arab Muslim. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka yang namanya arisan, gitu ya. Bukan arisan brodong, arisan. Biasa kan kalau lagi keliling dari satu rumah ke rumah lain, biasa ibu-ibu paling senang show of force, ya Bu ya. Ini makanan alhamdulillah saya yang buat gitu. Padahal tadi pagi dia habis ke pasar pagi misalkan. Sampai akhirnya begitu setiap ketempatan rumah ibu-ibu lain juga nggak mau kalah. Walaupun budgetnya cuma cukup buat makan sehari-hari, tapi dia bela-belain makan seminggu buat ngejamu ibu-ibu datang. Ini kenapa? Karena ada sifat iri. Padahal kata Rasul, tidaklah kita dibolehkan untuk iri kecuali kepada 2 hal. Yang pertama, orang yang punya Al-Quran, artinya punya ilmu Quran, dia habiskan siang dan malam untuk membaca dan mengajarkan. Dan orang yang punya harta, ya Allah titipkan harta kepadanya, dia gunakan siang dan malam untuk membelanjakannya di jalan Allah. Itu boleh kita iri. Kita kadang-kadang iri kalau misalkan teman kita dapat kenikmatan, iri kalau teman kita dapat kebahagiaan. Nah, ini adalah terjadi apabila hati kita gersang. Bahkan kepada saudara kita, saudara kandung, bisa jadi hal ini terjadi gitu. Mungkin mohon maaf, orang tua sudah wafat, masalah warisan kadang-kadang tidak sedikit, kemudian menyebabkan perseteruan berdarah di antara anggota keluarga. Kenapa? Karena ada kedengkian yang muncul. Dan ini terjadi kenapa? Karena hatinya gersang. Yang berikutnya, kegersangan hati juga menyebabkan mudah berkeluh kesah. Kita itu kadang-kadang memang diciptakan Allah SWT adalah wa khuliqal insana halwa gitu ya. Allah menciptakan manusia itu mudah berkeluh kesah. Kita kadang-kadang kalau pas lagi panas ribut kapan hujan mau turun gitu ya. Begitu hujan turun, ini motor, mobil baru dicuci, di steam ya. Hujan lagi kan gitu. Kira-kira sering gak terjadi pada kita? Giliran bawa jas hujan, gak hujan-hujan gitu. Giliran sekali gak bawa jas hujan, hujan deras banget. Ini sering kejadian. Tapi ada juga ketika kita, makanya dikatakan salah satu ciri orang yang bersyukur adalah ketika dia bangun pagi hari, dia mengucapkan syukur kepada Allah, maka itu adalah satu ciri bahwa dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau begitu dia bangun, aduh, ini hari apes banget dah gitu. Badan berentek, salah urat, apalagi urat kejepit, salah tidur, salah bantal disalahin kan, macam-macam udah gitu. Apalagi wah ini hari harus presentasi, harus apa, wah jadi udah belum apa-apa udah jadi masalah gitu. Padahal hari itu belum dia jalani. Nggak sedikit kita berkeluh kesah padahal itu belum terjadi. Udah usia cukup, bahkan para akhwat banyak yang menanti, banyak ikhwan yang belum siap nikah gitu ya. Kalau kata Ustadz Azami, sengsara tuh ikhwan. Udah siap nikah belum nikah gitu. Apa masalahnya? Ya nanti kan khawatir nanti undangan nggak cukup 1 juta 2 juta. Bukan masalah itunya. Masalah itu bisa dicari. Allah pasti menjamin kemudahan bagi mereka menikah. Insya Allah, alhamdulillah sekarang sedang proses salah seorang di antara kita ya. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa menjadi tindak lanjut bagi yang ada di sini. Kalau ketemu di majelis taklim, alhamdulillah, daripada ketemu di majelis diskotik kan gitu. Majelis diskotik belum jelas gitu. Dia ketemunya benar apa kagak. Tapi kalau di majelis taklim minimal sama-sama suka ngaji. Alhamdulillah, ini adalah salah satu ciri ketika
hati kita gersang. Yang berikutnya mudah putus asa. Orang yang hatinya gersang itu putus asanya gampang benar. Ya, ketika kita bilang sabar aja dulu, ya, mungkin jodoh belum nyampe. Tapi kadang-kadang ya gimana ini udah 2 tahun masih begini-begini aja. Maka kita ada bareng sama Ustaz Cinta itu di daerah sektor 9. Kebetulan Ustaz Cinta punya rumah jodoh. Kita berapa kali mengisi majelis Mujahada Cinta. Itu yang hadir. Jadi kalau misalkan kita majelis begini 30 nih, mohon maaf, kaum hawa akhwat. Yang ikhwannya 5 orang. Tapi ala kuliah ada kejadian yang bisa ketemu. Artinya apa? Kadang-kadang boleh jadi sebetulnya para kaum hawa itu tidak terlalu berharap banyak ataupun tidak terlalu berharap yang over ekspektasi terhadap seorang pendampingnya. Yang penting dia soleh dan punya kepribadian. Tanah pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, ya kan, insya Allah. Insya, betul apa betul? Ya iya, masa percuma bekerja lama-lama tapi nggak punya kepribadian gitu kan? Ya, kalau masih belum punya kepribadian, ya berarti kita harus evaluasi. Jangan-jangan kita belum bekerja secara sungguh-sungguh. Dan kalau kita putus asa, sama aja kita bunuh diri. Padahal tidak pernah ada ceritanya makhluk Allah itu boleh berputus asa. Bapak Ibu tahu burung? Burung nggak pernah begitu keluar dari sangkar atau kandangnya, dia pergi bawa ransel, bawa nanti buat makanan siang gitu kan. Dia nyari makan, dia terbang, ya kan. Begitu misalkan dia pulang, alhamdulillah kenyang. Itu tawakalnya seekor burung. Maka itu dikatakan oleh hadis Rasul, sebaik ataupun sebenar-benarnya tawakal adalah sebagaimana ketika seekor burung keluar dari sangkar, dia menggantungkan kepada Allah, dia berikhtiar dan kembali ke kandang dengan perut yang. Jadi nggak pernah ada ceritanya burung stres gitu, nggak dapat makan gitu, masuk ke barito gitu, nggak ada gitu. Atau dia nggak dapat makan, dia nyemplung ke laut, nggak ada. Ya, kalau dia stres ya, atau kan itu repot. Kalau manusia nggak dapat makan, ada nggak yang bunuh diri? Banyak. Jangan kata gara-gara makan, putus cinta. Minum baygon sayang kan gitu. Nah, alhamdulillah, ini kenapa putus asa? Maka sedikitnya ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang ketidakbolehan kita berputus asa. Wala tayasu min rauhillah wala taqnatu min rahmatillah. Kebetulan karena adik sedang nulis skripsi tentang manajemen ketabahan dalam menghadapi keputusasaan dalam hidup. Kemudian tafsir hadis yang dia sampaikan, Bang, ini ada 3 dalil di dalam Al-Quran cerita tentang putus asa. Tapi yang ada tahu hanya 2. Nah, jadi yang 2 ini dikatakan wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Biar kata udah 10 departemen lamaran kita kirim buat CPNS, belum ada yang nyangkut, jangan ragu, nyoba lagi tahun depan gitu. Selama usia kita masih cukup ya. Yang penting kita usaha. Yang masalah hasil adalah Allah. Nah ini mudah putus asa. Yang berikutnya, kalau hati gersang cenderung pelit. Pelitnya bukan hanya sekedar masalah harta. Udah jelas kalau hati gersang pelit itu jelas. Tapi kadang-kadang pelit waktu, pelit ilmu, pelit apa lagi? Pelit tenaga. Padahal kita punya tenaga tapi kita nggak mau bantu. Kita punya ilmu tapi kita nggak mau bagi-bagi. Kita punya waktu tapi kita habisin buat hal-hal yang nggak berguna. Nah ini kenapa? Apabila hati kita gersang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama adalah daripada ciri iman yang lemah adalah mengalami kegersangan hati. Yang kedua, ciri iman yang lemah adalah mudah diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, mudah diperbudak oleh hawa nafsu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah biarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah akan mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pemahaman tentang hawa nafsu, an-nafs dalam kaitannya kemanusiaan kita ada 3 poin. Ya, ada yang dikatakan an-nafsu lawwamah. Maaf, yang pertama ya, an-nafsul amaratu bisu ya. Ada nafsu yang senantiasa menyeru kepada perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Nah, ini kalau bahasanya urusannya dosa mulai kerjain ya. Ada lagi nafsu lawwamah. Nah, nafsu lawwamah ini dia sejam ngaji, sejam lagi maksiat. Sehari toleh, sehari lagi toleh. Ya, jadi kalau pas lagi di masjid soleh, begitu keluar toleh. Nah, artinya berbanding 50-50. Dia buat baik 50, buat nggak baik 50. Nah, tapi ada yang lebih baik daripada 2 nafsu ini, yaitu nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Nah, nafsul mutmainnah inilah yang selalu mengarahkan kepada perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Dan orang-orang yang punya nafsul mutmainnah inilah yang akan dipanggil Allah kelak di yaumil mahsyar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini yang kita harapin. Karena apa kata Rasul, yang membahagiakan kehidupan kita 3 hal. Tapi ketika nanti kita wafat, 2 hal akan meninggalkan kita, 1 yang akan bersama kita. Apa yang 2 hal yang meninggalkan kita? Yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mali, hartanya. Harta hidup kita sama-sama, tapi ketika kita wafat, harta ikut apa enggak? Meninggalkan kita. Yang kedua, ahlihi, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya. Dia sayang ketika di dunia, tapi begitu dia meninggal, itu saudaranya ataupun kerabatnya sama-sama nggak di alam kuburan. Kita sayang banget nih sama yang kita cinta gitu. Tapi dia wafat, mau nggak kita nemenin dia? Mau apa kagak? Kenapa dia begini nih? Ya, jangan terpengaruh ini, kalaupun nggak nyala ya berarti insya Allah berarti udah selesai kan gitu. Singkat sederhana aja kan. Nah, jadi tapi apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 1 yang akan mengiringi kita baik ketika hidup ataupun setelah kita wafat, yaitu amal kita. Amal kita inilah yang akan menemani kita baik ketika kita berada di dunia, baik ketika berada di alam barzakh, ataupun baik ketika kita berada di alam akhirat. Insya Allah. Jadi di sini adalah kembali lagi bagaimana kita bisa melihat mudah diperbudak hawa nafsu. Kalau hati gersang, maka gambarannya tadi Allah gambarkan bahwa dia akan jadikan kehidupan dunianya lebih utama daripada kehidupan akhiratnya. Maka pernahkah kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Stephen Hawking itu kurang cerdas bagaimana gitu kan. Tapi ketika dia katakan tentang Great Design itu, tentang bahwa dunia ini tercipta dengan sendirinya. Ketika dia jabarkan ada teori mekanika kuantum, ada teori relativitas,
bahwa bumi ataupun planet-planet lain itu saling mengembang, maka nggak perlu campur tangan Tuhan di dalam menjadikan dunia ini terjadi. Nah, ini Allah biarkan sesat dengan ilmunya. Kalau kita mah sederhana aja, gitu kan. Bahwa yang kita pahami, sesuatu yang diciptakan pasti beda dengan yang menciptakan. Nggak pernah ada ceritanya wayang ribut ataupun komplain sama dalamnya. Kalaupun ada paling di OPC doang kan gitu. Atau nggak pernah ada ceritanya di komputer ngamuk-ngamuk gitu sama programmernya, nggak ada. Kenapa? Karena jelas ini adalah yang diciptakan dan manusia yang menciptakan. Apalagi yang namanya manusia. Manusia sehebat apa sih? Kalau manusia ini sedaan mogot, kita masih kelihatan itu Zulfikar, oh tuh orang yang kelihatan. Tapi udah begitu dibilang Jakarta Barat, masih kelihatan nggak? Jakarta Barat kita tarik lagi Jakarta, kita tarik lagi Pulau Jawa, kita tarik lagi Indonesia, kita tarik lagi Asia, kita tarik lagi dunia planet bumi gitu kan. Kita tarik lagi sistem galaksi Bima Sakti, kita tarik lagi di mana Zulfikar. Jadi apa yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sombong dan memperbudak diri kita untuk hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu manusia memang Allah titipkan. Untuk apa? Dikendalikan. Nah, maka di sini Allah akan biarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah akan mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan Allah meletakkan tutupan atas penglihatan. Bahasanya dia akan menjadi orang-orang yang jauh dari hidayah Allah. Disampaikan dakwah kepadanya, tapi dia tidak mau menyeru ataupun menyambut seruan dakwah itu. Maka kita kadang-kadang kebalikannya. Kalau kita alhamdulillah cermati di negara-negara di luar Indonesia, banyak yang terbuka hidayahnya gara-gara mereka belajar. Tapi kalau kita gara-gara kebodohan dan kemiskinan kita miliki, justru banyak yang mengalami kemurtadan. Maka disinilah Allah SWT mengatakan, maka siapakah yang memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah ciri kedua daripada iman yang lemah. Yang ketiga adalah tidak punya rasa memiliki terhadap ajaran agama. Tidak pernah atau tidak punya rasa memiliki terhadap ajaran agama. Kita kalau rasa memiliki, kita memiliki apa sederhana ya, notebook katakanlah, atau mobil, atau motor. Kira-kira kalau kita punya, kita apain tuh barang yang tersebut? Kita sebutkan, kita jaga, kita rawat, terus apa lagi? Kita banggain, ini mobil keluaran terbaru nih. Kalau yang lain baru 6 speed, ini udah 8 speed kan itu. Saking bangganya. Sampai dia dijelaskan, ya, dia dakwahkan kepada orang-orang lain melalui internet. Nah ini adalah rasa memiliki. Nah begitupun kalau kita kembalikan orang yang memiliki rasa memiliki terhadap ajaran Islam, adalah kemudian ketika dia memiliki iman yang lemah, dia tidak mau mempelajarinya. Ya, mau belajar, mau enggak, mau ngaji, mau kagak, yang penting kata Allah kan yang punya iman, dia syahadat masuk surga. Biarin dia anak dicuci dulu di neraka. Padahal dia belum tahu, satu hari di akhirat 50.000 tahun di dunia. Makanya kata kehidupan kita cuma 2,5 menit di akhirat. Nanti antum lain kesempatan kita bahas. Jadi kehidupan kita cuma 2,5 menit untuk kehidupan di akhirat. Masa iya yang 2,5 menit ini kita tidak bela-belain agar kita bisa dapat kenikmatan yang hakiki? Maka salah satunya dia mau ngaji. Kalau dia gersang hati, dia susah datang ke majelis taklim. Biar kata pembicaranya dai kondang sekalipun, dia nggak mau datang. Ya paling kalau yang ceramah itu atau mubalik itu bentar lagi juga kena kasus kan. Jadi seuzon duluan. Ya. Yang kedua, dia tidak mau mendakwahkannya. Jadi kalau udah urusannya dia ke masalah keimanan, dia nggak mau dakwahin tentang imannya dia. Padahal kata Rasul SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim daifahu, falyaqul khairan aw liyasmut." Atau kama qala Nabi SAW. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama dia dakwahkan dengan cara apa? Falyukrim jarahu.
dia muliakan tamunya. Kita kadang-kadang Masya Allah ya, kalau tamunya berpangkat baru kita muliain ya. Kalau tamunya orang gedean baru ya, kita siapin. Tapi kalau tamunya teman sejawat, kadang-kadang kita kurang menghargai. Nggak mau duit katanya. Value cream, maaf. Dia muliakan tamunya. Maka kita lihat zaman sahabat Nabi itu ada sahabat yang dia makan sebetulnya cuma tinggal satu porsi doang. Ada sahabat datang bertamu. Maka caranya gimana? Padahal dia sama keluarga yang lain belum pada makan. Maka dia datang ke belakang, dia bilang sama istri anak-anaknya matiin lampu, kemudian tangking di piring gitu ya, seakan-akan makan. Udah selesai, dia hidupin lagi lampu. Dia bawa tuh tinggal satu-satu porsinya itu, dia bawa buat tamunya. Dan kejadian ini disampaikan malaikat kepada Rasul di waktu subuh dan di waktu pagi hari. Rasul tersenyum. Ini yang buat Rasul tersenyum ya, makanya insya Allah kalau kita ada yang ngundang, salah satu kewajibannya kudu dah ya, sayang udah disiapin makanan kagak nyampe. Makanya di depan mau ngundang walimatus safar datang gitu kan, jangan pada nggak datang. Nah yang kedua kata Rasul, fal yukrim jaruhu, dia muliakan tangganya. Masya Allah, ini kita masih berat. Apalagi kalau tetangga kita udah kelihatan dia nggak suka sama kita gitu. Udah, padahal ketika Siti Fatimah memasak sebuah kuah daging, maka kata Rasul, ya Fatimah, banyakin kuahnya, nanti bawa itu ke tetangga sebelah. Maka kalau kita lihat orang-orang tua dulu kita, Masya Allah, itu sama kerabatnya akrab benar. Bahkan sampai sahabat mengatakan, kayak ini Rasul mau mewasiatkan kepada tetangganya, saking dekatnya sama tetangga. Soalnya apa? Kalau kita dapat musibah, siapa yang datang duluan? Keluarga kita kebakaran, apa keluarga kita yang jauh duluan? Kan enggak. Siapa yang paling dekat? Tetangga kita. Maka dalam hubungan muamalah, ya kita ya otomatis menjaga tata krama dan sopan santun. Ini adalah ciri ketika kita memiliki iman yang tidak rusak atau iman yang tidak lemah. Nah, tapi sebaliknya kalau imannya lemah, dia tidak punya rasa memiliki terhadap ajaran agama, apalagi bahkan dia tidak membanggakan dia berada dalam ajaran Islam. Maka hari ini banyak orang-orang yang fobi terhadap ajaran Islamnya. Begitu dia punya jenggot dikit langsung dicukur. Kenapa? Takut dibilang teroris. Bilang Kang Gugum gak pernah takut gitu kan, gak pernah diciduk kan. Pakai jilbab rapi takut gak dapet jodoh. Masya Allah. Karena hari begini Masya Allah masih ada punya paradigma. Neng ngapain sih pakai kudungan rapat-rapat bener, ntar susah jodohnya. Padahal nggak ngejamin kalau dia aplagin juga cepet dapet jodohnya kan gitu. Nah ini kenapa? Karena imannya lemah. Yang berikutnya adalah mengalami degradasi jiwa syukur dan sabar. Mengalami penurunan rasa syukur dan sabar. Padahal Allah sudah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya di antara kalian ya. Nah, kalau imannya lemah, rasa syukurnya juga rada-rada kurang gitu kan. Dan sebaliknya ketika dia ada musibah, juga dia akan merasakan sulit untuk bersabar. Jadi nanti bisa dilihat di surat An-Nahl surat 16 ayat 96. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sungguh kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maka hari ini musibah apapun yang menimpa kita sadari bahwa musibah itu bukan karena orang lain, tapi musibah itu adalah karena diri kita, karena ulah tangan kita. Cuma yang paling penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi musibah. Itu yang paling penting. Kalau di Chili ada 33 orang yang tertimbun di dalam pertambangan ya, kalau nggak salah di dalam gunung gitu. Namun pemerintah kemudian luar biasa mengeluarkan miliaran dolar hanya untuk menyelamatkan 33 orang petambang itu.
Namun satu hal yang juga kita bisa pelajari, dari 33 orang penambang itu, katakanlah leader di antara mereka itu menjadi orang yang paling terakhir diselamatkan. Padahal mereka belum tentu seorang musuh. Tapi negeri kita, Masya Allah, berapa banyak orang yang tertimbun di dalam jurang kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, pendangkalan akidah, tapi sedikit perhatian yang diberikan. Bahkan tidak sedikit di antara kita sibuk mencari aman untuk diri kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita kembalikan. Kalau kita bisa bersabar, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Yang berikutnya adalah lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini ciri iman lemah lainnya, ya. Padahal tentang kehidupan dunia Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasad وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, kebahagiaan negeri akhirat. Silakan kita ibadah banyak-banyak. Tapi kata Allah, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa bagian ente di akhirat, di dunia. Maka kalau kita lihat 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga, sebetulnya 9 adalah sedekah. 1 yang miskin. Siapa yang miskin? Sayyidina Ali. Yang lain kebanyakan orang-orang kaya. Tapi bagaimana kekayaan bisa menghantarkan mereka dijamin surga? Karena sebagaimana doa mereka, ya Allah, letakkan dunia di tangan kami, tapi jangan kau letakkan dunia di hati kami. Jadi harusnya orang yang punya iman, dia bisa menjaga kehidupan dunianya. Bukan berarti juga dia menjadi orang yang peminta-minta. Tapi bahasanya silakan ente main, tapi jangan lupa, jangan lupa, cuma sebagian kecil. Tapi yang sebagian kecil ini juga penting untuk kita saat ini. Jadi sebetulnya nggak ada larangan bahwa orang Islam itu harus kaya, itu silakan. Tapi kayanya dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik. Nah ini, jadi Allah memerintahkan kita mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bagian dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka korelasinya adalah ketika kita tidak mendahulukan kehidupan dunia, dengan arti bahwa kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, kita akan berbagi. Kita punya rezeki, bagaimana kita bagi sama saudara kita. Dan inilah yang kemudian kata Allah, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Dan hari ini terjadi kerusakan kenapa? Ketika tidak ada lagi komunikasi antara yang kaya dan miskin. Yang kaya makin, yang miskin makin. Ya mengaji aja kan bilang begitu. Jurang kita itu makin lama makin jauh. Yang kaya bertambah kaya dengan propertinya, asetnya dan sebagainya. Yang miskin makin melarat. Dan ini harusnya menjadi PR besar kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita menjadi bagian dari memecah masalah ini. Yang terakhir, ya sebenarnya materinya masih banyak, tapi kita baru bicara satu pokok, yaitu ciri-ciri iman yang lemah. Mungkin nanti di lain kesempatan kalau ada pembicara yang akan datang lagi nyambung lagi kan gitu. Yang terakhir adalah enggak betah bergaul sama orang-orang soleh. Tidak betah bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi ya bukan mat soleh. Maksudnya kalau udah urusan ngaji ini udah nggak betah aja bawaan. Bentar-bentar lihat jam, bentar-bentar lihat itu, bentar-bentar lihat kapan snacknya datang. Baso, masya Allah, kemarin doang baso itu. Ya, padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Makanya harusnya kita terasa nikmat kalau gabung sama orang-orang soleh.
Ya, kalau lingkaran pengajian kayak gini, masya Allah, ada sebuah kerinduan. Ya kan? Wah, ntar hari Kamis, masih seminggu lagi, udah ngangendain. Wah, nanti Kamis tempat Ustaz Ihsan Tanjung. Nyiapin dari sekarang siapa. Tapi kalau kita nggak punya rasa itu, kayaknya kita ketemu, ya dia lagi balik. Bahkan di dalam ayat yang lain ada doa yang Allah ajarkan. Mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama ya. Jadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sungguh kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yakni berimanlah kalian kepada Rabb-Mu. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti, ma'al abror, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Surat Ali Imran ayat 193. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan. Jadi kalaupun kita wafat nanti, wafat di lingkungan orang yang soleh, wafat di lingkungan anak-anak kita yang soleh, wafat di lingkungan istri kita, suami kita yang soleh. Sedih kalau kita akhir hidup kita ternyata kita berada dalam kondisi menangis. Karena orang bijak mengatakan cukup kita sekali menangis tatkala berada di dunia. Jangan sampai kita 2 kali menangis. Kapan kita menangis? Ketika kita lahir menangis, orang lain di sekeliling kita tersenyum. Maka jadikanlah akhir kehidupan kita dengan tersenyum dan orang-orang di sekeliling kita menangis. Dan mudah-mudahan melalui majelis-majelis yang seperti ini menghantarkan kita untuk senantiasa berada di dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Sebetulnya masih ada materi-materi lain yang perlu kita bahas. Ini ada hal yang dapat melemahkan iman, kemudian langkah membuat iman tetap kokoh. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan namanya juga akar, gitu ya. Gak ada rotan, akar pun. Jadi kalau memang nanti spesialis ini mah, kalau ada yang terhambat lagi atau terhalang, mungkin insya Allah Ustaz Abu Syauqi lagi. Jadi bukan Ustaz Abu Syauqi, itu anak-anak yang pertama ya. Jadi Muhammad Syauqi Mubarak. Jadi kita ngambil namanya Abu Syauqi. Kalau nama aslinya Muhammad Zulfikarullah. Nicknya 60801133. Insya Allah kita akan bermuajah di lain kesempatan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan adalah sebagai seorang manusia dalam hal menyampaikan. Apabila ada yang menambahkan silakan. Lakum berfalatakuna minal tarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk ciri-ciri iman yang lemah. Yang pertama adalah mengalami kegersahan hati. Di sini contohnya tidak nikmat dalam beribadah, kemudian pesimis dalam berdoa, kemudian sulit memaafkan kesalahan orang lain, muncul sifat dengki, mudah keluh kesah, kemudian mudah putus asa dan cenderung pelit. Kemudian ciri yang kedua yaitu mudah diperbudak oleh hawa nafsu. Sini contohnya ada nafsu yang cenderung untuk berbuat baik dan nafsu yang cenderung untuk tidak berbuat baik. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak mempunyai rasa memiliki terhadap ajaran agama. Kemudian mengalami penurunan rasa syukur dan sabar. Yang selanjutnya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yang terakhir tidak betah bergaul dengan keinginan atau suatu harapan yang ingin dikabulkan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu cenderung pada saat kondisi kita misalnya mungkin mendapat ujian atau mungkin ada
kesengsaraan lain ya, bukan kesenangan. Kesenangan malah cenderung mungkin ada tapi sedikit. Nah, supaya kita bisa mempertahankan kondisi iman bukan hanya pada saat pengharapan itu ada, tapi walaupun tidak ada kita tetap stabil dengan iman yang kita miliki sebelumnya. Itu bagaimana trik-trik yang saya? Terima kasih. Nanti ada di slide berikutnya sudah. Jadi ada hal-hal bagaimana kita mengokohkan iman. Tapi singkat saja, kalau kita lihat ya, mungkin nggak jadi dilanjutin berikutnya ya. Karena ditanyain, nggak singkat aja. Baik, nah ini adalah kalau kita kembalikan lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams mengatakan wan nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sempurna ya. Dan jiwa yang ada di dalamnya pun Allah berikan ilham kepadanya. Ilhamnya berupa apa? Berupa jalan kefujuran atau jalan ketakwaan ya. Tapi kenapa kemudian Allah kabarkan lebih dahulu qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Tapi kemudian baru Allah katakan orang merugi yang mengotori jiwanya. Di satu sisi Allah awali fujuraha wa taqwaha. Kenapa? Karena walaupun Allah berikan ilham, kebanyakan orang lebih cenderung memilih jalan fujur daripada jalan takwa. Makanya di sini Allah memberikan reward, justru sebaliknya Allah utamakan orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dan Allah tenggelamkan orang-orang yang mengotori jiwa. Jadi kata kuncinya adalah senantiasa membersihkan hati dan jiwanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melakukan aktivitas pembersihan jiwa kita atau tazkiyatun nafs? Nah, ini adalah materi yang tadi sebetulnya tertunda gitu ya. Yang pertama tadabbur Quran. Ya, jadi tadi bisa dilihat dalilnya surat 47 ayat 24. Karena Allah mengatakan afala tatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak pernah tadabbur pada Al-Quran? Padahal dengan mempelajari Al-Quran maka iman kita bisa menjadi lebih stabil, lebih kokoh. Stamina kita menjadi lebih kuat. Yang kedua memperbanyak doa dan zikir. Ya, tadi waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Suratnya 40, 60, 33, 41, 42 ya. Yang ketiga adalah meninggalkan kemusyrikan. Nah tadi, kalau lagi banyak musibah, justru kita jangan makin dekat sama syirik. Ini Masya Allah ya. Yang keluar dari lusi, lumpur apa? Apa namanya itu? Lapindo ya, lumpur Lapindo. Lumpur Sidoarjo lusi ya. Ini kan mengutip dari penyampaian dari dokter dari ahli Rusia gitu. Katanya ini fenomena alam. Jadi mau ngebor maupun nggak ngebor itu nanti bakal meledak sendiri katanya. Dan pada akhirnya nanti tunggu tinggal Sidoarjo tenggelam katanya. Tapi yang aneh di sebagian masyarakat Sidoarjo malah justru naroin kebo, naroin sapi, ya, naroin sesajen. Begitu juga ketika lagi seneng itu yang apa namanya, yang hidupnya mengambil nafkah dari laut gitu ya, dia ngasih ya sesaji dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemusyrikan. Maka negeri kita nggak akan bisa maju kalau musyrikan ini masih merajalela. Padahal kata Luqman, makanya yang harus kita ajarkan kepada anak kita semenjak ini, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik adalah kezaliman yang besar. Maka kita ajarin anak kita yang nggak usah terlalu banyak terpengaruh dengan TBC, ya. Tahayul, bid'ah, khurafat. Yang keempat, bagaimana kemudian membuat iman kita tetap kokoh? Menghadiri majelis taklim. Ya kalau kita datang majelis taklim kan insya Allah nambah ilmu. Walaupun kita udah pernah punya, ini akan merefresh iman kita. Maka ini yang disuruh oleh sahabat Nabi. Hayya najlis bina nu'minu sa'ah. Ayo ke sini kita duduk sama-sama untuk memperbaharui keimanan kita sesama. Yang kelima adalah menaburkan kasih sayang. Karena dalam surat, kalau tidak salah surat Al-Fat ini ya, ayat 29, yang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang azillatin 'alal mu'minin atau ruhama ubainahum ya. Ruhama ubainahum. Dia saling berkasih sayang sesama orang yang beriman. Makanya kita ketika ada di sini enggak peduli divisi apa, kita bisa saling berkasih sayang. Ya, tapi tentu kasih sayang positif, jangan kasih sayang yang benar-benar negatif gitu ya. Yang berikutnya adalah asalah jiwa dengan amalan-amalan sunnah. Kita ngerjain wajib udah bagus, tambahin kalau bisa sunnah.
sholat malam, puasa sunnah, ya ini diantaranya sunnah. Karena apa? Ketika kita mengikuti sunnah Rasul, maka kita sudah melakukan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita, dan Allah akan lebih cinta kepada kita. Allah cinta kepada orang yang melakukan amalan-amalan wajib, tapi Allah lebih cinta kepada mereka yang melakukan amalan wajib ditambah amalan sunnah. Nah, ini yang menjaga kondisi iman kita terus naik. Bengong kita zikir, naik motor, nunggu angkot, baca Quran, kan gitu. Jadi tidak ada aktivitas yang kita lakukan kecuali berada di dalam kondisi iman. Kita maintain terus iman kita. Nah, inilah beberapa kiat-kiat agar membuat iman kita tetap kuat, stamina iman kita tetap terjaga, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Menyikapi sebenarnya bukan maksud ya mengenai yang kayak personal kita sebenarnya. Sebenarnya ada penjelasan yang merujuk pada tabayun kita, Pak Ustaz. Dijelaskan pada, kalau nggak salah itu pada surah 49 ayat 6 ya, Pak Ustaz. Bahwa dia apabila sedang suatu kabar di orang kafir kan kita harus bertabayun, artinya cari dulu kebenarannya. Nah itu kalau nggak salah disambung lagi pada ayat ke-13. Itu jika benar itu ayat itu benar, maka sebaiknya kita diam dan menyembunyikan aib orang tersebut. Itu maksud yang saya tangkap itu seperti apa sih Pak Ustaz? Artinya apakah aib orang memang sudah tampak, apakah kita memang tutupi walaupun memang sudah jelas dia salah atau gimana, atau kita harus menyembunyikan aib tersebut Pak Ustaz? Ya, karena menyangkut dengan keimanan kita mengenai memaafkan orang susah, memaafkan orang lain seperti kekesalan hati tadi. Dahsyat pertanyaan. Tapi berarti mengikuti infotainment ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-6 Anda bacakan secara lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jikalau seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, agar apa? An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan ataupun kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kita itu paling senang nembak dulu, urusannya belakangan. Kita butuh orang dulu, masalah dampak urusan belakangan. Lagi yang kalau kita ikuti, ya ini mohon maaf ya, bukan kebawa emosi karena kita harus menahan. Kalau udah 9 tahun kenapa baru sekarang ngomong kan gitu kasar. Berarti Ustaz ngikutin juga lah, kagak itu ya. Berapa setelah 9 tahun baru sekarang kan gitu. Di saat dia kan mohon maaf ya, kayak kiai kita ini aktif di tabligh, kemudian turun di partai politik, lagi aktif lagi naik, ada aja lagi yang lain. Nah ini jadi katanya Allahu a'lam apakah ada political motif atau yang lainnya. Tapi yang jelas adalah izzah umat. Ini yang harus kita perhatikan. Izzah kaum muslimin. Bahasa kasar, kalau kiainya aja begitu, apalagi. Maka kalau tadi antum kaitkan dengan ayat 13, ayat 12 ya. Ayat 12 Allah SWT berfirman yang artinya singkat, wahai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Karena apa? Allah gambarkan, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya aib. Dan setiap kita pasti tidak ingin aib kita dibeberkan, kesalahan kita dipertontonkan, dan kelemahan kita menjadi konsumsi publik. Maka di satu sisi yang disampaikan Guntur ini sangat baik gitu.
Bagaimana lalu sikap kita terhadap keimanan? Maka kita kembalikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengetahui kebenaran hakiki semata-mata adalah Allah dan para pelaku itu sendiri. Tapi kita sebagai umat Islam harusnya bisa menengahi. Gimana? Ya kalau kita kan khawatir gini, kalau yang ngomong pas kita ngobrol sama orang luar Islam, ya tuh Bu gimana, atau Pak orang Islam masa pemukanya aja begitu, bahasanya kamu ketahuan kan gitu. Kan kasihan gitu. Kasihan siapa? Kasihan diri kita. Artinya apa? Kita menjadi rendah. Wong sekarang aja kalau di Saudi, kalau bapak ibu berangkat ke Saudi, kata guru kami itu, orang Indonesia itu nggak lebih kayak keset kaki sana itu. Karena kalau dia ekspor ke sana TKI, jadi driver, jadi khodimah, membantu. Yang di sana itu mengenal sistem budak, nggak lebih. Makanya banyak orang Indonesia dilecehkan di luar Indonesia. Bahkan sekarang kalau itu terjadi di negeri kita, inilah yang melahirkan Islamofobia. Habis dihantam dengan Islam teroris, habis lagi dihantam dengan Islam yang amoral. Nah ini adalah ujian bagi kita. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Tutup infotainment. Susah Ustaz, lagian kita aplikasinya pakai itu, kelihatan mulu kan? Bisa. Yang kedua, ya kita kembalikan secara objektif. Biarkan kalau memang ini kasusnya terkait dengan pidana, silakan yang aparat yang melakukan investigasi dan penyidikan, kita serahkan. Dan kita harus pahami, kalaupun ada yang salah dilakukan oleh seorang pemuka agama, sekali lagi dia adalah manusia juga. Jadi sangat mungkin untuk salah. Termasuk yang ngomong di depan, mungkin boleh jadi paling banyak salahnya gitu kan. Banyak ngomong, kata Sayyidina Umar, banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, fitnah di dalam neraka. Makanya nggak usah banyak ngomong dah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau kita nggak ada potensi dan kapasitas untuk berbicara itu, nggak usah kita bicarain. Karena nanti jatuhnya kita ghibah. Kalau misalkan benar itu namanya ghibah. Tapi kalau misalkan kita tuduhkan ternyata nggak benar, namanya fitnah. Dan fitnah asyaddu minal qatl, lebih hina, lebih jahat daripada pembunuhan. Nah, kalau benar ghibah, kita ngomongin orang. Dan kalau kita ngomongin orang, kata Allah menganalogikan, kalau kita ngelihat bangke, mau nggak kita makan tuh bangke? Ya Bapak Ibu jalan, tengah jalan ada kambing ketabrak, misalkan sama mobil opers gitu. Cuma auzubillah, misalkan nggak terjadi lah gitu. Ketabrak mati gitu kan, isinya beralakan gitu kan. Kira-kira mau nggak itu makan kita kambing? Mau nggak? Tapi kalau kambingnya disembelih, masuk di atas tempat, di depannya ada bubukan kambing muli, kita makan apa? Kita makan. Tapi kenapa? Kan sama-sama kambing. Nah, cara matinya beda dan dampaknya juga beda. Kalau kita menyembelih kambing sebelum dia mati, maka itu akan mematikan yang membahayakan bagi kita. Tapi kalau dia udah jadi bangke, dia malah membahayakan bagi kita. Maka ini jadi darurat bagi orang yang duafa, yang dia nggak pernah makan daging. Ya kan pernah ada ceritanya gitu ya. Dia makan bangkai di zaman Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dia berada dalam jurang kemiskinan yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Yang pertama, mengembalikan bahwa segala sesuatu yang ada di tangan Allah. Yang kedua, kita bersikap objektif, kita kembalikan kepada aparat yang menangani masalah ini. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa melakukan introspeksi bahwa kita juga sangat mungkin melakukan kesalahan. Kalaulah yang keempat, yang melakukan kesalahan adalah seorang pemuka agama, itu adalah bagian dari umat Islam, bukan seluruh umat Islam. Bukan Islam yang sebenarnya. Karena itu boleh jadi hanya sebagian oknum yang salah menafsirkan Islam. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita berjalan seiring waktu, kita hindarilah zon terhadap saudara kita. Lakukanlah, ya kata Rasul kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita nggak ingin kalau kita mencintai diri kita itu beda sama kita cinta sama saudara kita. Padahal
Kita pengen kalau diri kita enak, ya diri saudara kita juga enak. Kita tahu aibnya saudara kita, udah cukup kita aja yang tahu. Jadi kalau kita dengerin orang, hop, tahan. Kalau emang baik, kita sampaikan jadi dari kebaikan. Kalau itu tidak baik, kita buang. Arti kita buang, kita tidak usah proklamirkan itu kepada orang-orang yang baik. Sehingga dengan demikian kita terjaga untuk tidak melakukan upaya melakukan propaganda ataupun membicarakan aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke, gimana Kang Guntur? Udah jelas. Boleh, insyaallah. Baik, ikhwafillah rahimahullah, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, takuna minal tarin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk rangkaian acara hari ini sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.